Selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan kalian masih semangat untuk mengikuti pelajaran hari ini. Baiklah, untuk hari ini kita akan mulai dengan pelajaran sistem pernapasan pada manusia. Ini bagian-bagian yang dipelajari. Yang pertama, struktur dan fungsi sistem pernapasan manusia. Kemudian yang kedua, mekanisme dan volume pernapasan. Yang ketiga, gangguan pada sistem pernapasan dan upaya menjaga kesehatan sistem pernapasan. Baiklah, pertama kita akan pelajari tentang struktur dan fungsi sistem pernapasan manusia. Yang pertama yaitu mengenai pengertian bernapas dan respirasi. Yang kedua, frekuensi pernapasan. Yang ketiga, organ pernapasan beserta fungsinya. Pengertian bernapas dan respirasi. Bernapas adalah proses menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dari paru-paru. Sedangkan respirasi adalah proses menghasilkan energi dari glukosa yang terjadi di dalam sel atau proses penggunaan oksigen atau O2 di dalam sel untuk menghasilkan energi. Kemudian frekuensi pernapasan, yaitu jumlah udara yang keluar masuk ke paru-paru dalam setiap kali bernapas. Faktor-faktor yang mempengaruhi usia, jenis kelamin, suhu tubuh, posisi tubuh, dan jenis kegiatan. Kemudian kita lihat organ pernapasan beserta fungsinya. Di sini ada organ-organ pernapasan, ada organ rongga hidung, kemudian ada faring, kemudian ada laring, kemudian di sini ada epiglotis, ya. Kemudian ada trakea, kemudian bronkus, ya. Kemudian di sini di dalam paru-paru nanti akan ada bronkiolus, kemudian ada diafragma, kemudian ada rongga perut di bawahnya. Kemudian juga di bagian paling ujung daripada bronkiolus itu akan ada alveolus. Dan kita lihat mengenai rongga hidung, ya. Nah, di mana ada bagian-bagian rongga hidung itu ada yang disebut dengan nama tulang hidung, kemudian ada selaput saraf, ada bagian lendir di sana, kemudian ada silia atau saraf pembau. Nah, di mana rongga hidung itu merupakan tempat masuknya udara pernapasan atau untuk pertama kali udara itu masuk dari luar. Di sana akan terdapat rambut-rambut hidung dan mukus. Kemudian udara akan mengalami perlakuan sebagai berikut. Pertama, udara itu akan disaring di rongga hidung, kemudian adanya pengatur kelembaban, kemudian di sana juga udara mengalami penghangatan atau penyesuaian dengan suhu tubuh. Nah, ini bisa dilihat contohnya pada saat mengalami swab, ya, di mana di sana akan terjadi atau diambil di sana cairannya, yaitu di sekitar faring. Nah, kemudian kita lihat faring, ya. Nah, di sana akan ada bagian yang disebut dengan nama nasofaring, kemudian ada orofaring, ya, dan ada laringiofaring. Kemudian faring itu merupakan persimpangan antara saluran makanan,
atau esofagus, dan saluran respirasi atau trakea. 3 bagian paring, tadi sudah disebutkan ada nasofaring, yaitu daerah paring yang membuka ke arah rongga hidung. Yang kedua ada orofaring, yaitu membuka ke arah rongga mulut. Yang ketiga ada laringiofaring atau hipofaring, yaitu membuka ke arah laring. Kemudian dilanjut dengan laring. Nah, di mana laring itu terletak di bawah faring dan merupakan pangkal tenggorokan, tersusun oleh tulang rawan. Kemudian fungsinya itu adalah untuk menyalurkan udara dari faring ke trakea. Nah, di sana juga akan terdapat glotis ya. Glotis itu bagian atas laring, di mana glotis akan menutup oleh jaringan penutup yang bernama epiglotis saat ada makanan yang lewat. Nah, kemudian laring juga disebut sebagai kotak suara karena memiliki pita suara. Nah, kemudian dilanjutkan dengan trakea, di mana trakea itu adalah merupakan lapisan luar terdiri atas jaringan ikat. Kemudian lapisan tengah terdiri atas otot, polos, dan cincin tulang rawan. Kemudian ada lapisan terdalam, itu terdiri atas jaringan epitel bersilia yang menghasilkan banyak lendir yang berfungsi untuk menangkap benda-benda asing yang akan masuk ke paru-paru bersama udara pernapasan. Kemudian paru-paru ya. Nah, paru-paru dan alveolus. Kalian bisa perhatikan gambar di sana ya. Di bagian paru-paru manusia itu ada faring, trakea, kemudian ada percabangan daripada trakea itu bronkus namanya. Kemudian dia akan masuk ke paru-paru, itu akan ada bronkiolus ya, kemudian di ujung bronkiolus itu ada alveolus. Nah, di mana paru-paru manusia itu berjumlah sepasang kanan dan kiri. Setiap paru-paru dibungkus oleh selaput pembungkus paru-paru yang dikenal dengan pleura. Paru-paru kanan ada 3 gelambir, paru-paru kiri ada 2 gelambir. Di dalam paru-paru terdapat kantong udara sebagai tempat difusi gas, yaitu alveolus namanya. Nah, kemudian permukaan alveolus dilingkupi kapiler darah sehingga memungkinkan terjadinya difusi gas.